Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Arif Budiman Syah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Data dan Informasi serta rekan-rekan mahasiswa kelas SI 1A yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas besar Manajemen Data dan Informasi kelompok kami yang berjudul Implementasi Struktur Basis Data dan Teknik Analisis Inferensial pada Pengolahan Data Transaksi Digital. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Keisha Sani Salsabila dan rekan saya Nawang Mulan Fazriandari, Muhammad Wildan Abdul Razak, Zisha Putri Wibowo, dan Malika. Langsung saja materi akan dipresentasikan oleh Nawang. Baik, lanjut saja di sini untuk bagian latar belakangnya. Nah, saat ini pertumbuhan teknologi digital yang sangat pesat menghasilkan volume data transaksi yang sangat luar biasa besar setiap harinya. Nah, sehingga kita butuh cara pengelolaan yang lebih modern. Nah, jika kita masih mengandalkan cara manual, risiko terjadi human error sangat tinggi dan proses pengambilan keputusannya pun menjadi lambat serta tidak akurat. Nah, maka dari itu kami mengintegrasikan penggunaan SQL untuk manajemen data dan teknik statistik inferensial agar data mentah tersebut bisa diolah menjadi informasi yang memiliki nilai strategis. Lalu di sini untuk bagian rumusan masalahnya kami memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah implementasi siklus hidup data, yaitu kami ingin membedah bagaimana sih tahapan siklus hidup data mulai dari input hingga penghapusan diterapkan secara nyata pada sistem transaksi digital ini. Lalu ada akurasi informasi dan kami juga merumuskan bagaimana teknik analisis inferensial ini dapat menjamin bahwa hasil pengolahan sampel data tetap akurat dan relevan bagi organisasi. Lalu yang ketiga yaitu integrasi basis data, yang artinya selain itu fokus kami adalah merancang struktur basis data yang tidak hanya rapi tapi juga mampu menjaga integritas dan keamanan data dari kerusakan atau duplikasi. Lalu di sini ada bagian batasan masalahnya, terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama fokus tahapannya. Nah, agar pembahasan lebih terfokus, proyek ini hanya mencakup siklus hidup data pada lingkup transaksi digital umum seperti platform e-commerce. Lalu selanjutnya ada teknologi SQL-nya. Kami menggunakan model basis data relasional dengan bahasa SQL sebagai alat utama pengelolaan datanya. Lalu yang selanjutnya ada metode statistik, yaitu analisis inferensial yang kami gunakan dibatasi pada 3 teknik utama, yaitu uji hipotesis, regresi linear sederhana, dan analisis korelasi. Lalu yang terakhir ada pengecualian, yaitu kami tidak membahas detail teknis mengenai infrastrukturnya, infrastruktur jaringan ataupun sistem keamanan cyber yang kompleks secara mendalam. Nah, lalu di sini ada tujuan dari proyek kami, ada terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ada manajemen data, yaitu tujuannya adalah memastikan seluruh siklus hidup data berjalan secara sistematis, mulai dari akuisisi hingga pengarsipannya. Lalu yang kedua ada struktur optimal, yaitu kami bertujuan merancang skema data yang optimal demi meningkatkan kecepatan akses informasi dan menjaga konsistensi datanya. Lalu yang ketiga ada tren pasar, yaitu kami ingin menarik kesimpulan yang lebih luas mengenai tren pasar atau perilaku konsumen melalui analisis data yang ada. Yang terakhir ada prediksi populasi, yaitu kami menggunakan model statistik untuk memprediksi parameter populasinya di masa depan berdasarkan data sampel yang kita miliki saat ini. Lalu di bagian ini ada manfaat dari proyek yang kami rancang, yaitu yang pertama manfaat untuk aspek teknologi. Nah, dari sisi teknologi ini, proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana sih integrasi manajemen data dan statistik dapat menciptakan sistem informasi
informasi yang lebih cerdas. Lalu manfaat selanjutnya adalah dalam aspek pendidikan. Manfaat dalam aspek pendidikan terkhususnya bagi mahasiswa, ini merupakan sarana belajar untuk menerapkan teori-teori perkuliahan ke dalam studi kasus nyata di dunia kerja. Lalu manfaat yang terakhir itu manfaat untuk bidang organisasi, yaitu bagi organisasi atau bisnis, manfaatnya adalah tersedianya sistem pendukung keputusan yang lebih cepat, terstruktur dan objektif tentunya. Yang bagian flowchart mungkin bisa dilanjutkan oleh Keisha. Baik, di sini ada flowchart yang kita buat. Flowchart ini adalah gambar untuk tujuannya itu kita tahu gitu seperti apa. Nah, flowchart program ini menggambarkan alur pengolahan data transaksi hingga menghasilkan laporan prediksi. Proses dimulai dari input data transaksi, kemudian datanya dicek validitasnya menggunakan SQL. Jika valid, maka datanya disimpan ke dalam tabel database. Nah, selanjutnya dilakukan analisis inferensial untuk menghasilkan prediksi. Lalu sistem menampilkan output berupa laporan prediksi dan proses berakhir. Mengapa flowchartnya ini hanya lurus saja? Karena kita memperlihatkan jika keadaannya atau kondisinya itu benar, seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih analisis inferensial? Analisis inferensial adalah metode statistik untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam manajemen data transaksi digital, metode ini membantu memprediksi keputusan strategis dari data historis. Nah, teknik utama dari analisis inferensial yang pertama itu ada uji hipotesis, yaitu untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antar kondisi. Lalu teknik keduanya itu ada analisis regresi, yaitu untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, misalnya pengaruh diskon pada penjualan dan lain sebagainya. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik interval atau kepercayaan, yaitu untuk memberikan rentang perkiraan nilai parameter populasinya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari proyek kami. Dari yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihan dari proyek kami ini adalah metode kami sangat-sangat relevan dengan tren industri saat ini. Nah, data menjadi sangat terstruktur dan hasil analisisnya sangat kuat untuk mendukung keputusan yang strategis. Lalu ada kekurangannya. Nah, namun kami juga menyadari tantangannya, yaitu sistem akan semakin kompleks jika volume data membengkak serta dibutuhkan keahlian khusus di bidang SQL dan statistik untuk mengoperasikannya secara maksimal. Baik, langsung kita buka saja untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang akan memberikan pertanyaan dan saran, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Tribudi dari kelompok 8A bertanya, output laporan prediksi dengan sekedar melakukan tabel biasa seperti itu, Mbak. Apa? Baik, terima kasih Rifki. Pertanyaannya akan dijawab oleh Wildan. Ingin menjawab apa bedanya output laporan prediksi dengan sekadar menampilkan tabel dan data biasa. Yaitu tabel data biasa hanya menunjukkan histori belanja, sedangkan laporan prediksi hasil analisis inferensial memberikan informasi rata-rata yang bisa kita gunakan untuk memprediksi metode pembayaran mana yang paling menguntungkan di masa depan. Gimana, udah cukup Rifki? Baik, terima kasih Pak, itu sudah lengkap. Saya kasih A+. Mana kelompok lain? Ada yang mau bertanya lagi? Iskandar. Vika. Iskandar. Boleh, Vika? Di slide kamu kan menyebutkan analisis inferensial digunakan untuk memprediksi. Nah, dari data sampel 5 orang, ini kesimpulan apa yang bisa kamu tarik keseluruhan populasi pelanggan? Oke. Kedengaran nggak? Terdengar. Dengar banyak, silakan. Bapak mohon maaf, Malika ini kelompok kami tidak hadir di kelas, tapi dia ikut Google Meet. Apakah Malika akan menjawab atau akan dijawab oleh saya? Silakan, Malika mau jawab, silakan.
tidak ada semua kan kelompoknya. Ada Pak. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Berliana. Pertanyaannya di slide kamu menyebutkan analisis inferensial itu digunakan untuk Dia memprediksi nyebutin dulu pertanyaan. dari data sampel 5 orang ini kesimpulan apa yang bisa kamu tarik untuk seluruh populasi pelanggan. Dinda ulah nanya ya Dinda. Jawab, dikatakan Dinda. bahwa berdasarkan sampel, Oh, nanya. metode pembayaran digital, QRIS atau transfer menunjukkan tren nominal belanja yang lebih tinggi sehingga Jangan. perusahaan bisa memprediksi bahwa mendorong penggunaan cashless akan meningkatkan rata-rata pendapatan. Apakah sudah terjawab? Sudah. Makasih Marita. Satu lagi ya. Dinda demi Allah. Oke, Dinda, silakan Dinda. Boleh lihat slide yang rumusan masalah nggak? Nah, di rumusan masalah kan ada yang mengapa penerapan siklus hidup manajemen data pada transaksi kita harus dilakukan secara berurutan. Dalam rumusan masalah itu kan ada bagaimana tahapan siklus hidup manajemen data diimplementasikan dalam pengelolaan data transaksi digital. Nah, apa dampaknya jika salah satu tahapnya diabaikan? Paham ya, Aisyah? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Dapat saya simpulkan bahwa pertanyaannya itu bagaimana jika ada tahap dari rumusan masalah ini yang terlewat atau tidak dilaksanakan. Tentunya sudah kita ketahui adanya rumusan masalah itu sebagai untuk pencatatan teknik kami agar kita mengetahui proyek ini tercatat apa saja masalah yang harus diselesaikan dan apa sih masalah yang belum dapat kami selesaikan seperti itu. Nah, dari adanya rumusan masalah ini, ketiga rumusan masalah ini, itu tuh rumusan masalah yang akan kami selesaikan tentunya. Jadi kalau misalnya ada rumusan masalah yang terlewat, maka pastinya maka tahap tersebut tidak akan benar untuk kedepannya. Seperti itu. Apakah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Aisyah. Silakan kita masuk ke sesi ketiga nanti coba nanti jangan ditutup dulu ya, slide-nya ini jangan ditutup ya. Saya mau kasih penjelasan sedikit aja. Aisyah, oke, silakan. Baik Bapak, kita lanjut untuk kesimpulan dan sarannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Langsung saja kita ke kesimpulan. Nah, sebagai penutupnya, kami menyarankan agar sistem ini dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan antarmuka grafis atau UI berbasis web guna memudahkan operasional tanpa query manual. Nah, melakukan pengujian performa pada volume data yang lebih besar untuk menjamin skalabilitas transaksi yang tinggi, serta untuk memperkuat sistem validasi data otomatis demi meminimalisir kesalahan manusia atau human error dan menjaga akurasi hasil analisis bagi manajemen organisasi. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan masih ada salahnya. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.